Resesi adalah bagian dari siklus kehidupan dalam perekonomian dan akan menjadi tantangan di setiap generasi. Ada kalanya ekonomi mengalami pertumbuhan yang bagus dan bisa berlaku sebaliknya, yaitu ketika mencapai titik pertumbuhan yang rendah bahkan minus. Pada tahun 1928, Amerika mengalami Great Depression yang berpengaruh terhadap resesi dunia. Meskipun globalisasi ekonomi belum sepenuhnya terjadi dan masih terpusat pada skala regional, sebagian besar dunia masih tergantung pada dunia barat. Selanjutnya, pada tahun 1998, krisis moneter melanda Asia Tenggara dan Asia Timur, termasuk Indonesia. Krisis moneter tersebut berdampak pada krisis sosial dan politik sehingga Indonesia memasuki masa reformasi. Pada tahun 2008, krisis kembali terjadi dengan istilahnya terkenal Global Financial Crisis yang berpusat di Amerika Serikat dan relasinya dengan Uni Eropa. Di tahun 2020, ekonomi kembali mengalami kontraksi setelah perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Dunia harus mengalami pandemi COVID-19 yang menyebabkan pembatasan kegiatan ekonomi, bahkan karantina wilayah atau dikenal dengan istilah lockdown. Hubungan ekonomi antar negara hingga skala mikro kecil terganggu karena penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penularan. Apapun penyebabnya, resesi perekonomian dunia adalah sebuah siklus, apalagi dengan globalisasi yang menunjukkan ketergantungan antar negara. Penyikapan terbaik dalam menghadapi resesi adalah pikiran positif dalam melihat peluang dan kepemimpinan yang mampu mengatasi keadaan sulit tersebut. Resesi merupakan ujian bagi kepemimpinan dan persatuan dalam membalikan situasi sehingga menjadi catatan sejarah yang baik sebagai prestasi. Disinilah negara harus dirasakan kehadirannya oleh rakyat dan di sisi lain rakyat harus menggalakkan semangat gotong royong untuk mengatasi ujian peradaban ini bersama-sama. Krisis ekonomi akibat pandemi yang dirasakan saat ini berbeda karena tidak pernah ada orang yang memiliki pengalaman dalam mengatasinya. Formula solusi yang tepat belum ditemukan sehingga setiap negara memiliki kebijakannya masing-masing dalam mengatasinya. Di titik inilah gotong royong menjadi kunci. Krisis yang besar ini tidak boleh terasa berat. Ia harus terasa ringan karena diatasi bersama-sama antara negara dan rakyatnya. Krisis ini membutuhkan kebersamaan dan persatuan sebagai sebuah bangsa. Kalau sulit disatukan dalam kebersamaan sebagai bangsa, setiap elemen bangsa harus dipersatukan oleh alasan kemanusiaan karena pandemi ini ada ancaman terhadap peradaban manusia itu sendiri. Eksistensi peradaban dipertaruhkan di sini dan ketika sudah berhasil melewatinya, Indonesia akan dikenal sebagai bangsa yang tangguh dan tercatat dalam sejarah manusia.